Oke, ayo kita jujur-jujuran. Kita ini kan badut ya, dan sirkusnya ya kantor kita. Makanya judul kita hari ini pas banget. Kerja keras sampai mati, sebuah komedi tragis. Kenapa komedi? Ya karena kita tahu ini benar. Dan kenapa tragis? Ya karena kita tahu ini benar. Coba deh jujur aja. Siapa yang nggak pernah ngerasain jam 11 malam, mata udah perih, tapi masih aja melototin email kantor? Kita banting tulang 10, bahkan 12 jam sehari. Hasilnya? Tetap capek, tetap nggak punya waktu, dan anehnya tetap ngerasa kurang. Jadi udahlah, nggak usah basa-basi. Pertanyaannya simple, ini kita lagi kerja atau lagi bunuh diri pelan-pelan, tapi legal? Oke, sekarang kita bahas sekte baru yang lagi happening banget di dunia korporat. Namanya keren, hustle culture. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar etos kerja. Ini udah jadi agama. Tuhannya, produktivitas. Kitab sucinya, KPI, dan surganya, tentu saja, bonus akhir tahun yang bahkan gak cukup buat nutup cicilan. Dan setiap agama kan pasti punya ayat suci. Nah, ini dia ayat pertamanya, sistem 996. 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Gila kan? Ini jadwal yang didesain sempurna banget buat mastiin kita nggak punya waktu buat hal-hal sepele kayak keluarga, teman, hobi, atau yang paling penting, kewarasan. Coba dilihat bedanya. Gila kan? Brutal banget. Yang satu 40 jam seminggu, yang satunya lagi 72 jam. Di satu sisi ada yang namanya kehidupan. Di sisi lain, ya hidup lo buat kerja. Penawaran yang menarik banget ya. Nah, setiap agama kan butuh nabi dong. Ini dia nih, sabda dari sang imam besar Jack Ma. Dia bilang, jadwal 72 jam seminggu itu sebuah berkah. Iya berkah. Sama aja kayak bilang, sakit gigi itu berkah, biar kita lebih menghargai bubur. Makasih banyak loh pencerahannya, wahai tuan miliarder. Tapi tenang, untungnya masih ada suara kewarasan di dunia ini. Setelah khutbah dari sang nabi tadi, datang nih fakta simpel dari Guido van Rossum, pencipta bahasa pemrograman Python. Cuma 2 kata, tidak manusiawi. Udah, gitu aja. Singkat, padat, dan langsung nampar. Suka banget gue. Kalian pikir 996 itu udah paling gila? Hahaha, jangan salah, itu baru paket basic. Sekarang, mari kita sambut keanggotaan platinum dari neraka korporat, sistem 007. Kerja dari jam 12 malam sampai 12 malam lagi, 7 hari seminggu. Di titik ini, perusahaan itu bukan lagi ngegaji lo, mereka itu memiliki lo. Lo bukan lagi karyawan, tapi aset perusahaan yang kebetulan bisa ngomong dan butuh kopi. Oke. Tadi kita udah puas ngetawain betapa absurdnya semua ini. Sekarang, waktunya kita lihat tagihannya. Soalnya, setiap berkah yang tadi itu kan ada harganya. Dan tebak siapa yang bayar? Ya, tubuh dan mental kita. Coba lihat angka ini, 98,8%. Ini bukan skor kepuasan pelanggan ya. Ini adalah persentase pekerja IT di Tiongkok yang punya masalah kesehatan. Rasanya kayak dapat notifikasi dari HR kan? Selamat, Anda berhasil membuka achievement baru, mengorbankan kesehatan demi target. Bonus Anda adalah resep obat. Dan kalau itu tadi achievement, ini nih grand prize-nya. Hadiah utama buat karyawan paling loyal. Namanya karoshi. Ini istilah dari Jepang yang artinya secara harfiah, kematian akibat terlalu banyak bekerja. Ini loh penghargaan tertinggi dari perusahaan, di mana dedikasi lo selama ini dibayar lunas pakai nisan. Sebenarnya ini ceritanya panjang, dimulai dari keajaiban ekonomi Jepang di masa lalu. Terus puncaknya ya tragedi-tragedi kayak karyawan Dentsu yang bunuh diri di tahun 2015. Dan solusi mereka sekarang konyol banget. Perusahaan sengaja matiin lampu kantor jam 10 malam biar karyawannya pada pulang. Kebayang nggak? Kita harus diusir dari kantor kayak anak kecil disuruh tidur. Absurd. Oke, cukup jalan-jalannya ke luar negeri. Sekarang, mari kita pulang. Kita lihat sirkus lokal punya kita sendiri. Karena di Indonesia, kita itu nggak cuma ngimpor budaya kerja yang beracun, tapi kita tambahin bumbu-bumbu khas Nusantara, biar rasanya makin sedap. Ini nih beberapa penyakit endemik khas kita. Pertama, ada bapakisme, atau asal bapak senang. Di mana kebenaran dan data itu, ya opsional lah. Yang penting mood atasan aman. Terus ada jam kerja tak resmi paling disiplin sedunia. Notif WhatsApp dari grup kantor jam 10 malam. Ada juga pajak hidup yang kita semua bayar tiap hari. Stres komuter Jabodetabek. Dan, tentu saja favorit kita semua, politik kantor. Sebuah seni di mana jago ngejilat itu lebih dihargai daripada kompetensi. Tapi, di tengah semua komedi satir ini, ayo kita berhenti sebentar. Dengerin suara ini. Ini suara nyata.
dari seorang pekerja pabrik di Grobogan yang cuma nuntut haknya. Dia bilang, "Saya orang Indonesia, dikatain gila, salah saya apa?" Pertanyaan ini rasanya nampar lebih keras dari semua statistik yang ada. Ini suara manusia yang kejebak di dalam mesin. Oke, setelah semua yang gelap-gelap tadi, pertanyaannya, emang ada harapan? Jawabannya, ada. Sekarang kita masuk babak baru, pemberontakan para budak korporat modern. Dan salah satu senjatanya yang sering banget disalahpahami adalah quiet quitting. Bos-bos sih bilangnya ini males, tapi ayo kita sebut ini dengan nama aslinya, kerja sesuai gaji. Ini bukan nyerah loh, ini adalah bentuk pertahanan diri. Lo nggak berhenti dari pekerjaan lo cuma berhenti dari ide gila buat kerja sampai mati. Dan perlawannya nggak cuma itu. Lihat deh, eksperimen-eksperimen kewarasan yang mulai muncul. Ada gerakan anti-hustle. Ada uji coba minggu kerja 4 hari yang ternyata malah naikin produktivitas. Ada jam kerja fleksibel. Bahkan ada cara pandang baru soal AI bukan sebagai algojo, tapi sebagai pembebas. Biarin robot ngerjain yang bosen-bosenin, biar kita bisa jadi manusia lagi. Dan ini poin paling penting dari semuanya. Kalau lo ngerasa burnout, capek, sinis, itu bukan karena lo lemah. Jadi stop nyalahin diri sendiri. Masalahnya bukan di elo, masalahnya ada di desain sistemnya. Lo itu bukan baterai rusak, tapi lo itu manusia yang dipaksa jalan pakai software yang error. Nah, kita sampai di bagian akhir. Dan ini bukan soal motivasi-motivasi murahan ya. Anggap aja ini sebuah tamparan kecil, biar kita semua bangun. Coba renungin ini deh, lain kali ada yang ngatain lo males. Apakah kita ini beneran males? Atau kita sebenarnya cuma capek dieksploitasi? Capek sama sistem yang nuntutnya makin banyak, tapi ngasihnya makin sedikit. Dan ini pertanyaan terakhir. Dari kecil, kita diajarin kerja keras itu kunci sukses. Tapi coba lihat sekeliling kita. Orang kerja makin keras, bukan buat sukses, tapi cuma buat bertahan hidup. Jadi, kalau bukan kita, para pekerja keras ini yang diuntungkan. Terus siapa dong? Coba, pikirin deh. Nah, sebelum kamu tutup video ini, boleh minta tolong? Like dulu dong biar semangat bikin konten. Terus komen, yes, kalau kamu udah sampai sini. Kasih tahu aku kamu nonton sampai habis. Share juga ke teman kamu yang butuh info ini. Karena siapa tahu mereka lagi belum update berita ini. Dan kalau belum subscribe, buruan join family kita. Soalnya subscriber di bulan ini bakal dapat akses early ke project special aku bulan depan. Jadi jangan sampai nyesal.